Udah lengkap kita. Belum, mau main doang. Sukari. Loh, kok dia tahu aja nama antum? Hah? Kok tahu nama antum? Ustadz Abdul Karim. Suka. Mana yang lain? Ini Oh tuh, pointer. Toksis. Mana home tadi? Balik lagi ngambil spanduk. Udah nyampe situ. Ini kita udah lengkap ya. Masih ada yang nggak turun? Ada yang nggak turun nih? Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Di depan jamaah sekalian, ini kurang lebih peta perperangan perang Uhud. Ini petanya atau sketsanya sedikit ya, tidak seluruh sketsanya. Cuman ini beberapa saja gitu. Ini Gunung Uhudnya yang besar. Nah, itu yang di belakang kita ini Gunung Uhud semuanya ini. Gunung Uhud memanjang dari ujung sana sampai ke ujung sana. Di belakang kita ini Gunung Uhud. Yang hijau, warna hijau ini kaum muslimin, pasukan kaum muslimin. Sedangkan yang merah ini pasukan orang-orang kafir. Nah, kaum muslimin datang dari arah Masjid Nabawi atau dari arah Madinah. Di sini arah Madinah maksudnya. Dari arah sini arah Madinah, dan orang kafir Quraisy datang dari arah Mekah sebelah sana. Orang kafir Quraisy datang dari arah Mekah sebelah sana. Nah, ini gunung kecil ini terlihat. Gunung kecil ini disebut Jabal Rumah, tempat pemanahnya kaum orang apa? Orang Islam atau orang kafir? Orang Islam. Di sini kurang lebih ada 70 atau 50 orang ya. 70 orang kalau tidak salah. Di atas ini kurang lebih ada 70 orang yang menjadi pasukan pemanah orang-orang Islam. Nabi berwasiat jangan turun apapun yang terjadi, walaupun bangkai kami dimakan oleh burung. Komen, Mas, minta ini toksis. Nah, ini disebut Jabal Rumah. Ini pasukan kaum muslimin dari arah Madinah ke sini arahnya. Posnya sebenarnya di arah belakang ya. Ini belakang sebenarnya, ini di belakang. Nah, ini orang kafir Quraisy dari arah Mekah. Mereka berposnya di sini nih. Pos komandonya sebelah sini. Perperangan terjadi di tengah-tengah sini. Ini perperangan terjadi di tengah sini. Nah, awal perperangan orang kafir Quraisy kalah. Waktu itu yang memimpin perperangan orang Quraisy adalah Khalid bin Walid sebelum beliau masuk Islam. Nah, perperangan terjadi di sini nih. Sedangkan pos komando Nabi Muhammad SAW berada di belakang Jabal Rumah. Nanti akan kita lihat Jabal Rumahnya yang mana. Nah, ketika perperangan terjadi, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada orang yang ada di Jabal Rumah ini, tempat para pemanah. Apa kata Nabi? Jangan turun walaupun bangkai kami dimakan oleh burung. Maksudnya apa? Jangan turun walaupun kami kalah sampai bangkai kami dimakan burung. Maksudnya walaupun sekarang kalah, lalu berjalan waktu beberapa lama sampai bangkai kami dimakan oleh burung, jangan turun. Nanti artinya saking lamanya Nabi Muhammad SAW mewasiatkan jangan turun apapun yang terjadi gitu. Kalah, menang, tetap di sini mempertahankan Madinah. Tetapi ada sebagian yang turun karena melihat kekalahan orang kafir Quraisy, berpikir kita akan menang sebagaimana dulu perang Badar, ya, perang Badar ketika dulu menang. Sebagian para pemanah turun sehingga tersisa kurang lebih hanya 10 atau belasan gitu yang di atas sini. Sebagian besar turun ingin merayakan kemenangan gitu. Ingin merayakan kemenangan. Lalu Khalid bin Walid melihat celah ini. Khalid bin Walid mengetahui bahwasannya kunci kemenangan kaum muslimin adalah di para pemanah ini. Khalid bin Walid akhirnya berbelok ini nih, kelihatan? Dia berbelok ke arah sini lalu menyerang kaum muslimin. Sini. Lalu menyerang kaum muslimin dari arah sini. Menyerang dari arah belakang sebenarnya ya. Ini Jabal Rumah menyerang dari arah belakang. Khalid bin Walid awalnya menyerang para pemanah yang tersisa sehingga banyak yang meninggal, lalu menyerang dari arah belakang berbelok seperti ini, lalu menyerang masuk ke pos komando Nabi Muhammad SAW. Hampir saja Nabi Muhammad terbunuh.
Dan di dalam di sini ada tentara, nggak ada. Menarik pasukan itu lebih susah daripada menyerang. Menarik pasukan itu lebih susah daripada menyerang. Dan Nabi Muhammad SAW disinilah, di keadaan seperti inilah, wajahnya luka, giginya retak, dan pundaknya ditebas oleh pedang. Tapi pakai ini ya, pakai apa? Baju besi. Baju besi, jadi hanya kena benturan saja. Dan Nabi luka-luka banyak ketika itu. Hampir saja Nabi Muhammad SAW wafat. Dan Nabi ditarik bersama pasukan yang lain, diamankan ke celah Bukit Uhud sebelah sini kalau tidak salah. Coba ke belakang, di antara bukit kecil ini, di celahnya, di lurusan kita, lurusan saya, coba lihat, lurusan sana itu ada celah bukit. Di sanalah Nabi diamankan oleh para sahabat. Di sana Nabi Muhammad diamankan oleh para sahabat. Salah satu sahabat yang mengamankannya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dan Huzaifah bin Al-Yaman. Sampai-sampai tangan Huzaifah menjadi cacat untuk menangkis pedang orang-orang Quraisy demi melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi diamankan ke celah Bukit Uhud tersebut, sebenarnya Khalid bin Walid bisa terus menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Khalid bin Walid takutnya nanti apa? Ada orang-orang Madinah yang ingin menyerang dari belakang. Dasarnya apa? Dasarnya ada 300 orang munafik yang mundur. Ini orang munafik mundur nih. Ini orang kaum muslimin, pasukan kaum muslimin, di tengah jalan orang munafik mundur. Balik lagi ke kota Madinah. Nah, ini yang ditakutkan oleh Khalid bin Walid. Jangan-jangan orang ini nih, Khalid bin Walid nggak tahu ini orang munafik. Khalid bin Walid beranggapan jangan-jangan ini taktik Nabi Muhammad SAW untuk menyerang Khalid dari belakang. Sebenarnya tidak gitu ya. Jadi salah sangka Khalid bin Walid, sehingga Khalid bin Walid mundur ke pos komando pasukannya. Sehingga kalau tidak salah Abu Jahal meneriaki, apakah masih hidup Abu Bakar? Diam, semuanya diam. Apakah Umar masih hidup? Diam. Apakah Muhammad masih hidup? Semuanya diam. Lalu dia beranggapan kalau bahwasanya Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar sudah wafat. Lalu apa kata Abu Jahal? U'lu Hubal, maksudnya tinggilah Tuhan Hubal. Tinggilah Tuhan Hubal, maksudnya apa? Seperti ungkapan kita Allahu Akbar kan, Allah Maha Besar. Jadi dia merasa menang, Nabi Muhammad wafat, Muhammad wafat, Abu Bakar wafat, Umar wafat gitu. Lalu kata Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat yang lain, kenapa tidak kalian jawab? Tadi Abu Jahal nanya, Muhammad mana? Semuanya diam. Abu Bakar mana? Semuanya diam. Umar mana? Gitu, diteriakin kan, semuanya diam. Oh, seakan-akan ini kita udah menang nih, 3 orang sudah wafat gitu. 3 orang petinggi orang Islam sudah wafat. Lalu ketika dia bilang U'lu Hubal, tinggilah Tuhan Hubal, lalu Rasulullah mengatakan jawab apa? Jawab pernyataan tersebut. Maka semuanya bertakbir Allahu Akbar, artinya Nabi Muhammad masih hidup. Nah, ini bisa dapat kita petik faedah bahwasanya Nabi tidak mementingkan kepentingan pribadi, tapi Nabi mementingkan kepentingan agama. Ketika ditanya apakah Muhammad masih hidup atau sudah wafat, Nabi tidak mementingkan itu. Tapi ketika mereka menyebutkan U'lu Hubal, tinggilah Tuhan Hubal, Nabi menyuruh para sahabat jawab bahwasanya bukan Hubal yang tinggi, tapi Allah lah yang maha besar. Nah, salah satu faedah lagi di perang Uhud ini, jangan sekali-kali melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, jangan turun walaupun bangkai kami dimakan oleh burung. Jangan turun. Artinya walaupun kami kalah dan bangkai kami dimakan oleh burung, jangan turun sama sekali. Pertahankan posisi kalian sampai detik darah terakhir. Jadi ketika mereka melanggar, sebagian para sahabat melanggar perintah Nabi Muhammad SAW, itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Sudah ya? Baik, kita arah ke pemakaman Uhud. Di sini dimakamkan beberapa sahabat. Silakan. Ini payung siapa tadi? Aku ini. Baik. Dulu aja murah ya. Jemaah ini habis, masya Allah. Masuk kali. 5 riyal. Makan nomor 5 riyal. Payung aneh mana, Mai? Payung ente? Payung apa? Ada di sini.
Itu punya dia. Oh, punya ini. Buka dong buat kameramen. Simpen aja lu. Mau pakai di Indonesia, itu baru pakai bahasa ini coy. Kayak gini kamera gua nih. Panas nih. Live streaming kameranya langsung jebol kalau panas. Ya, makanya ini juga jebol, main. Dia langsung shutdown dia. Yang waktu Koroda di Aston Jumat enggak nih bangun foto-foto dikit doang.